Hey guys, welcome back to Pizza Focus, tempat dimana kita review kamera HP secara lengkap, detail, dan relevan seharian. Hari ini nggak review kamera HP dulu, karena gue punya Insta360X Vive. Nah, beberapa minggu lalu gue udah review Insta360X4R ya, yang baru rilis sebulanan lalu. Tapi gue juga akhirnya bisa nih punya akses ke X5 ya guys. Dan setelah gue coba-coba, ternyata ya emang ya, flagship dari Insta360 tuh beda. Nah guys, kebetulan X5 di bulan Desember ini dia punya winter updates. Dan di winter updates ini dia dikasih updates software ya, di mana ada InstaFrame 2.0, di mana ngerekam flat video sekarang jadi asik banget. Dan framing wajah pun jadi asik banget ya, jadi gampang banget. Dan ini setelah gue coba, keren banget. Gue suka banget, kalian harus tahu dan gue akan share sebanyak-banyaknya. Nah guys, yang nggak kalah seru juga, ada Photography Grip. Nah, ini bisa ngebantu kalian buat foto-foto ya. Jadi kalau kalian pengen foto-foto juga, nggak cuman ngerekam video, asik banget pakai Insta360X5 ini, karena di winter update kali ini juga dia dapat filter-filter baru yang keren-keren tone-nya. Lalu juga dia punya HDR process yang lebih mature, dan ini yang pengen gue bahas. Kebetulan gue seneng banget kan sama fotografi. Nah, jadi langsung aja ya, kita mulai review kali ini. Yuk! Nah guys, kita mulai dengan bahas sedikit soal hardware supaya kalian kebayang performanya ya. Insta360X5 ini pakai sensor besar berukuran 1/1,28 inci, resolusi tinggi, dan sistem pendinginan yang lebih baik. Lebih besar daripada sensor kamera di X4R yang ukurannya 1/1,8 inci. Lalu juga jangan lupa, karena ada dua kamera depan belakang, maka sensornya juga ada dua ya guys dalam sistem dual lens ini. Nah lalu guys, dari segi layar ya, kelihatan ya lebih besar yang X5 di sini. Ini kita coba pindahin dulu ke video biar sama-sama rasionya sama. Nah, yang X4R tuh sebenarnya punya layar yang udah cukup bagus ya. Gue suka banget saturasinya dan tone warnanya juga menurut gue lebih akurat sedikit dibanding yang S5 ini. Tapi kalau gue udah pakai di outdoor yang trik banget, agak susah ngeliat yang di X4R karena lebih redup layarnya dibandingin yang X5. Yang X5 tuh lebih terang, walaupun kalau kita bandingin sekarang nih, kerasa bahwa ada sedikit shift warna hijau yang lebih ke arah dingin ya, dibandingin yang X4R lebih naturally warm. Jadi ada plus minusnya, tapi overall gue tetap pilih yang X5 sih. Lebih besar dan lebih functional. Lalu guys, baterainya juga lebih besar dibandingkan X4R, dan daya tahannya kerasa lebih stabil buat sesi rekaman yang lebih panjang. Dipakai berkali-kali, gue ngerasa baterainya X5 ini lebih lama habisnya sih dibanding gue pakai X4R. Lalu soal adaptive tone yang missing di X4 yang biasa ya, di X4R dan di X5 ada adaptive tone keduanya. Tapi hasil penerapan di X5 ini terasa lebih matang berkat sensor besarnya. Lalu kedua kamera 360 ini bisa merekam footage 360 maksimal di 8K 30 dengan adaptive tone yang nyala. Namun kalau kita nyalain active HDR ya, anyway, ini bukan real HDR ya, tapi ini fitur yang akan meningkatkan dynamic range-nya. Nah, di X5, Active HDR ini hanya bisa aktif di 5,7K. Sementara di X4R, kita bisa nyalain Adaptive Tone dan Active HDR barengan di 8K 30. Ini agak aneh buat gue, tapi mungkin nanti akan di-unlock juga buat X5 bisa pakai Active HDR di 8K 30. Tapi overall, jelas hasil footage di Insta360X5 ini lebih superior. Thanks juga buat dua buah Pro Imaging chips di dalamnya dan AI chips ya. Sementara di X4R hanya ada AI chipnya aja. Performa X5 tuh terasa dari segi detail dan warna lebih hidup aja guys. Terutama dalam kondisi low light yang nanti akan gue kasih lihat juga ya. Perbedaannya lumayan banget. Nah guys, secara bentuk X4R itu setelah gue coba berhari-hari ya, yang paling kerasa adalah dia ringan sih. Jadi ketika gue colokin ke Invincible Stick-nya yang lumayan panjang dan gue udah extend sampai maksimum ya, kerasa sih ketika megang sticknya lebih ringan di X4R ketimbang ketika gue pakai stick yang sama dan gue masukin X5 ini. Jadi emang secara ergonomis ini lebih besar, bisa dilihat ya, lebih besar dibandingin X4R. Tapi dia punya kemampuan yang lumayan juga sih kalau dibandingin X4R. Nah, kalau dari sisi desain pinggirannya sih, yang paling kerasa buat gue adalah lebih kerasa rubbery di X5 dibandingin di X4R, yang lebih kerasa plastiki ya. Ada rubber-rubber tipis ini dan gue nggak tahu ini apa materialnya.
Tapi yang kerasa adalah dia tuh antara rubber tapi juga agak ngeplastik ya. Sementara di X5 itu lebih rubber, lebih ngaret, lebih lentur gitu kerasanya. Dan itu yang ngebedain feel flagshipnya dibandingin X4R. Di bawah layar juga ada dua tombol yang masing-masing berguna untuk record atau take foto, dan satu tombol yang lagi tuh buat switch mode dengan cepat. Nah, mengenai shortcut untuk rekam, X4R dan X5 sama ya guys. Di X5 juga kita bisa puter stick 2 kali secara cepat untuk mulai dan stop rekaman. Sisanya sebenarnya mirip-mirip dengan X4, namun beberapa kelebihan yang dipunya sama X5 adalah kebetulan kelebihan-kelebihan yang ternyata esensial. Yang bikin gue mikir, wah ini sih kameranya serba bisa ya, sampai bisa gantiin gimbal gue sih sebenarnya. Penasaran kenapa serba bisa? Yuk kita lanjut bahas Instaframe 2.0. Nah guys, kamera 360 tuh bisa buat rekam flat video juga. Jadi video yang kayak kita rekam pakai HP gitu ya, datar, bukan yang 3 dimensi. Nah, Instaframe 2.0 menurut gue tuh paling terasa upgrade-nya di hal ini. Karena sebelum upgrade kali ini, resolusi flat video itu mentok di 1080p 30 fps. Tapi sejak winter update ini, kita bisa rekam flat video di 4K 30. Ini cuma di X5 aja guys. Kalau di X4R masih di 1080p 30 fps. Dan 4K 30 ini upgrade yang luar biasa, asik banget, sangat enak, sangat detail buat dipakai. Lalu dengan tambahan fitur yang lebih canggih, kita juga bisa rekam sekaligus dua macam footage, yaitu flat videonya dan video 360-nya. Jadi sekali rekam dapat dua ya. Walaupun di mode dual record ini resolusi turun ke 1080p buat flat videonya. Kalau video 360-nya masih bisa di 8K 30 kok, tenang aja. Resolusi 4K ini cuma ada di X5 ya. Kalau X4R itu cuma 1080p 30 fps buat flat videonya. Lalu, Instaframe 2.0 ini juga kasih banyak fitur baru. Dan ini bikin gue semakin sering pakai flat videonya, yang memungkinkan kita pakai kamera ini seperti kamera HP dengan gimbal. Guys, di winter update dari Insta360 X5 ini, kita dapat fitur baru di Instaframe. Jadi namanya jadi Instaframe 2.0, jadi bukan Instaframe lagi ya. Dan apa sih bedanya? Bedanya tuh kalian dapat joystick virtual di sini. Nah, kalau mau matiin joysticknya juga bisa nih. Kalian matiin kayak gini ya. Dan ini dapat hasil yang kayak tampilan sebelumnya. Dimana di sini banyak banget yang bisa kita ubah juga. Misalnya nih, dari point of view-nya bisa kita ubah depan belakang kayak gini. Lalu juga bisa kita putar kayak gini. Karena ini kan kameranya ada dua ya guys ya. Jadi kalian tuh ibaratnya kayak punya gimbal yang bisa muter 360 derajat. Karena dia pakai kedua kameranya secara cerdas gitu ya, untuk ngebikin footage di mana semuanya bisa berputar kayak begini seperti yang kalian lihat. Nah, asiknya mode joystick ini ya, kalian tinggal gerakin aja joysticknya ya. Mau nangkep yang atas ya tangkap aja kayak gini, pakai joysticknya dikatasin. Dan ini tuh kayak kalian punya gimbal aja gitu guys. Jadi ya ibaratnya ini virtual gimbal ya. Dan ini juga ada 3 mode virtual gimbal di sini. Ada pitch lock, di mana ini tuh bisa bikin horizonnya lebih datar ya. Jadi nggak perlu kalian datar-datarin, nanti horizonnya akan datar sendiri. Contohnya kayak gini nih. Nah guys, di mode pitch lock ini horizonnya akan selalu datar, akan selalu flat ya. Jadi mau gua miring-miring kayak gini, mau gua lari nih ya, nanjak gitu, manjat dan segala macam, ini horizonnya akan tetap datar. Jadi kayak punya kamera yang ditaruh di gimbal fisik, cuman ini bedanya gimbalnya virtual. Itu aja sih. Tapi bagus banget guys, karena ini kan kameranya 360 punya 2 sistem lensa, sehingga tuh dia bisa nge-stitching sampai footage-nya bisa datar banget kayak gini, stabil, dan tetap nge-tracking muka kita dengan sangat baik. Walaupun kita ya kayak ini misalnya kameranya udah di sini, tetap dia akan nge-tracking. Nah guys, sejak kehadiran Instaframe 2.0 ini, rekam flat video itu jadi asik banget. Bayangkan kalian punya HP yang bisa ngerekam dengan bagus, dan punya gimbal juga, yang gimbalnya itu bisa muter-muter 360 derajat ke arah mana aja. Nah itu tuh Instaframe 2.0. Dan masih ditambah dengan sudut yang tak terbatas, bisa dimiringin kemana aja, kita bisa flip depan belakang sesuka kita. Ini benar-benar sih fun banget buat dipakai, dan hasilnya pun bagus. Nah guys, di Insta360 X5 ini sama seperti di X4R, dia bisa rekam flat video, jadi nggak harus 360 derajat doang ya. Di sini gue ngerekam flat video dan solo aja ya. Kalau kalian pengen 360 derajat barengan direkamnya juga bisa, tapi gue lagi cobain yang flat videonya aja. Nah, belakang gue mataharinya terang banget, kayak gitu. Kelihatan ya, terang banget ya. Oh,
kebalik kiri kanannya. Nah kayak gini, kelihatan ya terangnya. Tapi somehow muka gue masih cukup jelas. Ini dia sensor 1/1,8 inci ini ya. Kelebihannya di sini sensornya besar, dynamic range-nya luas, dan spektrum warnanya juga cukup lengkap yang ketangkap di sini. Nah anyway, ini juga bisa gue flip ke belakang kayak gini. Jadi kalau kalian nggak punya HP yang bagus, sebenarnya pakai alat ini tuh kalian udah dapetin semuanya. Dapet 360 derajat video, dapet video flat, dapet kamera buat foto juga, dan masih banyak lagi. Jadi sebenarnya enak banget sih guys. Ini nih yang ngebuat gua tuh bilang sejak gua pakai kamera 360 ya, DX4R itu, kerasa banyak sudut baru yang gua nggak lihat sebelumnya. Kini terbuka dan gua lihat dan ternyata bagus banget. Lihat ya guys. Dan ini gua bisa panjangin stick. Nah guys, ini pakai kamera depannya lagi, pakai kamera ngadep ke gue ya. Dan ini masih pakai single lens, jadi flat video hasilnya. Dan ini gue setting ke FOV yang lumayan lebar. Jadi enaknya tuh kiri kanannya lumayan lebar ya. Buat vlogging enak banget sih guys. Jadi kalau kalian emang nggak nyari 360-nya, lagi nggak pengen pakai 360-nya, pakai single lens aja kayak gini. Enak banget. Dan switch-nya pun gampang banget ya. Depan belakangnya tuh seamless banget, dan yang gue suka banget sih. Nah kurangnya mungkin nggak bisa di zoom aja, tapi bisa di keyframe kan. Yang penting bisa di keyframe. Nah yang bagus dari depan belakangnya Insta360 X5 itu dua-duanya sensornya 1/1,28, jadi kayak punya dua sensor yang besar. Ini tuh beneran a treat sih, kayak pleasurable banget. Nah guys, pengalaman gue pakai Insta360 X5 sejauh ini seru banget. Gue menikmati banget Instaframe 2.0 ini karena ini berhasil nge-cover hobi gue yang rekam flat video juga. Dan gak cuman video 360 ya. Dengan hasil luar biasa, framing yang sangat mudah di aplikasinya, export yang bisa sampai 200 Mbps. Ini sungguh-sungguh sih sesuatu upgrade yang gue tunggu-tunggu dari dulu ya. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih nih. Gue jelasin di segmen berikutnya. Guys, Winter Update itu bukan cuma soal softwarenya. Karena makin banyak fitur yang mengarah ke pengalaman syuting yang lebih stabil, lebih cinematic, dan lebih siap pakai, Insta360 juga ngerilis dua aksesoris yang menurut gue bikin paketnya X5 tuh jadi lebih lengkap dan bikin lebih nyaman ketika dipakai sehari-hari. Yang pertama adalah fotografi grip. Ini relevan banget karena sekarang framing dan stabilisasi X5 itu udah makin kuat ya berkat Instaframe 2.0. Jadi ketika gue sambung grip ini lewat USB-C, feel X5 tuh langsung berubah. Bukan cuman kamera 360 lagi nih, tapi sekarang udah jadi compact vlogging camera. Beneran, pegangannya lebih mantap, bentuknya pas di tangan, dan tombol shutternya bikin gue lebih percaya diri ngambil shot cepat pakai satu tangan aja. Dan yang bikin grip ini makin kerasa fungsinya adalah peningkatan fitur fotografinya juga. Di update kali ini ada banyak color filter baru yang bikin hasil foto dan video punya karakter visual yang artistik dan cinematic. Sekarang juga kalian bisa setup watermark yang lebih clean ya. Coba lihat ini deh, warna hasil fotonya cakep-cakep banget ya. Dan satu favorit gua tuh ya jelas foto pakai filter plus rasio yang super wide kayak gini. Ini by the way rasionya 2,35 banding 1, wide banget dan cakep banget guys. Nah, lalu aksesori yang kedua namanya Free Framing Selfie Stick. Seperti namanya, ya ini adalah sebuah tongkat selfie yang bisa diatur-atur supaya kita bebas nge-frame mau horizontal maupun vertikal. Dia juga udah punya built-in tripod dan stick ini juga sebenarnya berfungsi sebagai controller juga. Dari bentuknya sih mirip banget sama Insta360 Flow 2 series ya guys. Nah, jadi bukan bentuknya aja nih yang emang mirip, tapi fungsinya juga mirip. Jadi dengan adanya Free Framing Selfie Stick ini, kita tuh sebenarnya bisa pakai kamera X5 ini seperti
layaknya sebuah kamera yang ditaruh di atas gimbal. Tapi emang gila sih, footage 360-nya tuh ya, saking stabilnya, saking stitchingnya juga rapi banget, sampai bisa diputar-putar kemana aja, ngebikin satu video yang flat, yang high res juga, dan stabil banget, seperti layaknya dikendalikan oleh sebuah gimbal beneran. Nah guys, kalau ada satu bagian yang paling membedakan X5 dari X4R ya, adalah Pure View. Pure View itu adalah pada dasarnya mode low light atau night mode di Insta360 cameras pada umumnya. Beberapa produk punya, diantaranya Insta360 X5 ini. Coba kalian lihat deh footage dari X4R ini ya. Apa menurut kalian udah bagus? Udah cukup bagus ya. Tapi tunggu dulu sampai gue kasih lihat footage X5 yang seperti ini. Dynamic range-nya lebih luas, tonal range-nya juga lebih superb sih. Kekayaan warnanya tuh wow, kentara ya kualitasnya di atas X4R. Apalagi pas udah gelap banget kayak gini guys. Ini jelas ya perbedaannya udah kelihatan banget. Jadi X4R juga sebenarnya udah cukup bagus. Ini kan gelap banget ya, dan dia masih bisa nangkep yang seperti itu tuh udah respectable lah. Tapi si X5 ini nih yang nge-push lagi, bikin suasananya naik kelas. Ini sih gila guys, mantep banget pure view-nya. Nah guys, keseluruhan performa low light Insta360 X5 ini yang bikin gue bakal pasti banget upgrade dari X4R ke X5. Ini jelas lebih cocok buat gue yang demen footage yang lebih serius dan lebih bersih. Stitchingnya rapi, noise minim banget, dan jitter juga virtually hampir nggak kelihatan ya. Nah, yang gue suka banget ya itu kekayaan warnanya itu tuh. Kerasa banget bedanya, dan ya gue sih kena racunnya ya, gue pasti ganti ke X5. Buat kalian yang seneng foto malam juga kayak gue, ini gue rekomen banget. Anyway guys, sebentar lagi gue akan tutup review ini, tapi kita lihat dulu tes sunsetnya. Nah guys, nggak lengkap review Pixel Focus tanpa sunset atau sunrise. Setiap kali gue lihat sunset begini, gue selalu ingat satu hal. Nggak semua hal di hidup itu kita harus punya, dan nggak semua harus kita kejar. Kadang menikmati sesuatu apa adanya itu lebih penting ya, daripada punya semuanya. Kayak momen ini nih sekarang, sederhana, cuma beberapa menit aja, tapi kerasa penuh banget, kerasa healing banget ya di jiwa. Dan di dunia kamera juga mirip, ada gear yang bisa kasih ruang lebih buat kita bereksplorasi, ada yang dibuat supaya hidup kita tuh lebih ringan aja. Dua-duanya punya tempatnya masing-masing. Nah, X5 itu kayak ruang ekstra, dynamic range-nya bagus, low light-nya oke banget, pure view-nya juara, ada fleksibilitas yang lebih tinggi kalau kalian memang ingin bercerita lebih jauh. Tapi X4R itu juga kayak pengingat nih bahwa hal-hal simple juga bisa bikin kita bahagia. Nggak harus semuanya punya kan ya. Ringan, cepat, praktis itu juga udah cukup buat banyak orang. Dan kalau dipikir-pikir, sunset itu sendiri nggak selalu indah kok. Kadang warnanya kayak gini, kadang cuman abu-abu, kadang mendung tebal banget sampai nggak kelihatan apa-apa, tapi tetap aja ada sesuatu yang bikin kita berhenti sejenak buat lihat dan bersyukur dalam hati. Begitu juga hidup, begitu juga sunset, nggak selalu kebiruan, kadang golden sesekali. Tapi setiap sunset dan setiap cerita hidup tetap kok punya tempatnya masing-masing. Sama seperti kedua kamera 360 yang gue bahas hari ini. Nah, kalau kalian pilih yang mana? Nah guys, segitulah review kali ini. Gue harap kalian dapat insights yang berarti dan bermanfaat dari review gue kali ini. Nah guys, kalau kalian ngerasa terbantu dengan review gue kali ini, gue minta tolong ya, jangan lupa untuk like, untuk subscribe, nyalain loncengnya, dan juga jangan lupa pencet hype. Jadi kalau udah nonton sampai akhir, gue berterima kasih banget, karena itu juga membantu banget. Thank you banget. Akhirnya gue Ben, pamit dulu dari Nusa Dua Bali. Kita ketemu lagi di review yang berikutnya. Ciao.